Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini Leo adalah dirinya yang merasa kesal kepada kamu Leo. Wah, kenapa mereka kesal kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Leo. Leo, Leo. Kita lihat kenapa sampai mereka kesal kepadamu Leo. Kita lihat apa di kartu tarot di kartu pertama. Two of Wands. Wah, dia merasa bahwa kamu itu penuh dengan kelimpahan ya, Leo. Dia merasa kamu tuh cantik, kamu tuh orang ganteng, ya. Terus kamu menarik, kamu mungkin dari keluarga kaya, kamu orangnya pintar. Ini contoh ya, karena dia melihat kamu dari sisi positif kamu lebihmu dan dia membandingkan atas sisi lemahnya atau sisi kekurangannya. Nah, kesal ini kan ibaratkan bukan kesal dia marah kepadamu, tapi kayak macam iri ya. Kenapa ya Leo itu bisa selalu berhasil? Kenapa ya Leo itu mempunyai jabatan yang baik, ya bagus gitu di kantor, disukai banyak orang. Terus Leo dia kerja di tempat yang bagus. Keluarga Leo harmonis. Nih ada beberapa yang iri ya. Nah, ya, artinya ya kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun mereka iri ya biarin aja. Kalau kita bicara iri kan kita nggak pernah, ya itu dari diri kita gitu. Kenapa? Karena untuk kamu saya harus turunkan value-ku ya. Jadi ini cuman saya bacakan saja ya, ambil positifnya saja, negatifnya dijadikan pembelajaran ya, bahwa hidup di dunia ini tidak selalu kita berbuat baik, orang itu selalu melihatnya baik juga gitu. Jadi kita nggak usah terlalu fokus pada untuk selalu membahagiakan orang lain, tetapi berfokuslah untuk membahagiakan diri sendiri ya. Dia ada saingan di sini, dia nggak suka entah dari persahabatan atau bahkan keluarga. Kalau keluarga nih mungkin iri karena pencapaianmu ya, mungkin kamu punya rumah baru, punya ini, ya iri aja karena kamu lebih dari dirinya. Kalau sahabat ini mungkin ya, mungkin kamu lebih up, uang kamu banyak, punya ini, punya itu, keluarga harmonis, ataupun ya jabatan. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun terjadi pada dirimu, kalau tidak berarti jangan baper. Ya, karena ini energi banyak orang. Kamu ambil saja sesuai dengan kamu rasakan. Dan kalaupun terjadi pada dirimu, ya berarti energimu. Kalau memang benar, introspeksi. Kalau tidak benar ya tadi, jangan baper ya. Karena ngapain kita mau baper? Yang rugi kita sendiri ya. Berikutnya ada Ace of Wands. Wah, di sini ada beberapa yang kesal ya. Ada menjahati kamu, tapi kamu bisa lolos. Ataupun mungkin mereka memanfaatkan kamu. Kamu udah tahu ini orang-orang nih negatif nih ya. Jadi ibaratkan kamu tuh punya perasa, kamu kayak macam ibaratkan punya mata ketiga, punya mata batin yang bisa tahu bahwa si A ini hanya memanfaatkan saya, si B ini hanya manipulasi, dan si C ini hanya bertopeng. Ada beberapa yang ingin goal itu ya, atau dalam tanda kutip ya, untuk bisa mendapatkan goalnya dia pakai kamu, perantara ya. Macam contoh, dia lagi bertengkar dengan istrinya ya, atau temanmu. Tapi bagaimana caranya supaya temanmu ini dia bentrok atau tekanan batin lewat dirimu? Akhirnya dia menghasut. Ada beberapa seperti gitu ya. Tapi kamu tahu bahwa orang ini menghasut nih.
Dia menghasut teman saya supaya saya benci juga sama teman saya, padahal dia yang salah. Nah ini ya, jadi ada beberapa, kamu sudah tahu bahwa orang ini tuh hanya memanfaatkan saya, hanya pokoknya niatnya nggak baik, ya. Dan dia tahu bahwa kamu dia marah karena kamu nggak bisa ikut apa yang diinginkan gitu, ya. Karena Leo punya prinsip. Begitupun dengan mungkin pasangan ya. Karena saya lihat di sini ada pasangan yang merasa bahwa Leo tuh keras kepala. Tapi Leo merasa bahwa ya kalau baik saya ikuti, kalau tidak kenapa harus saya ikuti? Ya, sedangkan dari sisi dia ini dalam tanda kutip entah pasangan suami istri seakan-akan kamu tuh membangkang. Ya, pemikirannya seperti gitu. Ya, jadi ada bertolak belakang pemikiran. Tetapi dia berpikir dari sisi negatif, ya. Nah ini begitu juga ya, ada yang mau memanfaatkan kebaikan kamu, entah pinjam duit, entah sanjung-sanjung, tapi ujung-ujungnya ya macam-macam lah, entah pinjam duit, entah pinjam pakaian, pinjam mobil, pinjam ini. Tapi paling banyak sih pinjam duit, dimana mereka menyanjung dirimu, ujung-ujungnya minta traktir, ujung-ujungnya pinjam duit. Ya, tapi kamu udah tahu tuh orang, tiba-tiba kamu bilang, maaf ya saya nggak bisa pinjamkan kamu duit karena memang saya lagi butuh. Dia kecewa. Nah itu ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, berikutnya ada Ace of Sword. Di sini dia merasa bahwa kamu tuh orangnya pintar ya, pintar, jadi nggak bisa dikelabui, dia kesal. Nah ini hampir mirip-mirip seperti Ace of Wands ya. Ibaratkan kamu punya mata ketiga, di sini kamu punya logika yang tinggi ya. Jadi kalau kamu bilang tidak, iya, di sini ada yang tersinggung karena prinsipmu ya. Padahal kalau dibilang kan manusia kan pilihan manusia gitu ya, kita nggak bisa mengikuti apapun yang mereka inginkan, kita kan juga punya pendapat sendiri ya. Tetapi ini ada beberapa yang merasa bahwa kok kamu begitu ya, kok kamu macam ya iya tidak gitu, saya yang harus menentukan. Seolah-olah dia macam contoh ya, ada bosmu marah karena pendapat kamu atau pendapatmu lebih benar dibandingkan dia, tahu pendapatmu benar, cuman karena untuk harga diri dia ya dia tetap marah sama kamu, seolah-olah kamu tuh salah. Ataupun pasangan, untuk menutupi kesalahan dia ya dia berkuar-kuar gitu ya, berkuar-kuar menyudutkanmu, membongkar rahasia, membongkar aib-aibmu. Dan akhirnya ada beberapa dari Leo meninggalkan, antara resign atau meninggalkan pasangan. Ini dalam tanda kutip ya, malas tahu ya. Dia marah lagi, kenapa saya nggak bisa menjerat Leo gitu, kenapa dia nggak menderita, malah dia pergi ya. Seolah-olah dia tambah stres lagi, dimana di awal mungkin dia maksud ya setidaknya kamu memohon-mohon dong, itu yang dia inginkan. Ternyata kamu malah pergi, nggak urus dia. Jadi dia merasa bahwa wah, saya gagal gitu untuk mengelabui dia, untuk bisa mendapatkan Leo, atau saya bisa menjadi pawang Leo ini susah sekali gitu. Dimana Leo punya prinsip ya, kalau saya kerja di sini nggak beres ya saya bisa cari pekerjaan lain. Kalau kamu tidak setia dan tidak mau berjuang dengan saya ya saya pergi, gitu aja, simple ya. Yang mana mungkin dia merasa bahwa nggak mungkin dia bikin seperti gitu, tapi ternyata kamu bisa mengambil keputusan yang di luar dari firasat dia gitu. Dan akhirnya dia marah. Kenapa? Karena dia merasa kamu menang, dimana dia tidak bisa mengontrol kamu. Ya, berikutnya di sini ada Three of Swords. Wah, di sini ada triparty ya. Kalau triparty nih saya lihat di sini ada beberapa dari Leo ataupun dirinya yang kondisinya bermain api, energinya up juga, karena saya lihat saling membalas. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya. Macam contoh si pasanganmu triparty ya, kamu membalasnya. Ya, dia diam, kamu diam. Dia dingin, kamu dingin. Dia marah, kamu marah. Jadi saling membalas. Tapi di sini bicara tentang cinta dan sakit hati. Nah ini sama ya, tadi saya bilang ya, kamu dingin, dia pun dingin. Kamu diam, dia diam. Jadi kan ibaratkan kita tuh kayak macam hati kita hancur ya kalau diam-diaman ya. Ataupun saling maki ya, saling mengeluarkan kata-kata kasar. Jadi hati ini hancur remuk dari perkataan, perbuatan. Diam salah, bicara salah, bertindak salah, terus maunya apa nih ya. Dia kesal aja. Kenapa kamu ikut-ikut? Kenapa kamu gak bisa bilang maaf gitu? Tunduk seolah-olah kamu yang minta maaf dong kepadaku. Ataupun Leo berpikir bahwa kenapa ya dia begitu ya? Coba dia minta maaf kah? Kok dia keras kepala sekali ya? Nah ini ada beberapa ya, karena energinya saya bilang di sini ada energi yang memang sama-sama dominan, sama-sama berambisi untuk bisa ya egois lah begitu. Sehingga kamu bisa menyesuaikan apakah ini di energimu atau tidak.
ya. Dia kesal aja, kamu orangnya kok kuat juga gitu, kok tangguh, ya bagaimana Leo mau dilawan. Apalagi kalau dia cuman mungkin sio lain, bukan Leo ya. Leo itu kan petarung. Salah orang, bos. Iya kan Leo, bagaimana Leo? Bener nggak? Ketik di kolom komentar. Ya, nah itu. Jadi ada beberapa yang kesal sama kamu karena menyakiti hatinya, ataupun mungkin dibilang teman rasa pacar. Kamu sudah berjalan dengan dia, ujung-ujungnya cuma temenan doang, atau malah diblokir. Ya, sudah sayang-sayangnya putus pas lagi sayang-sayangnya. Ya, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang bilang katanya jomblo, ternyata udah punya pasangan. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Yang mana ada ketidakjujuran dari Leo atau ketidakterbukaan dari Leo. Ataupun mungkin Leo yang merasa, karena kita bicara tadi ya, energinya bisa terbolak-terbalik, mungkin Leo lah yang merasa bahwa dia tidak jujur terhadap Leo dan akhirnya Leo marah. Nah, ini aja kamu bisa menyesuaikan karena kita bicara tentang hati. Ya, sakit hati yang mendalam. Berikutnya ada The Emperor. The Emperor ini saya lihat di sini ya, ada orang yang iri sama kamu atas pencapaianmu. Ini hampir mirip-mirip seperti Seven of Wands, di mana di sini tuh kamu tuh diam-diam berisi. Ya, kamu diam-diam tuh bisa lebih dari mereka. Nah, ini kamu tuh ibaratkan tidak seperti mereka yang tong kosong nyaring bunyinya. Kamu duduk diam tenang. Ya. Jadi mereka nih beberapa merasa terancam oleh dirimu, terutama prestasi, terutama di sini ada kompetitor tidak sehat yang mungkin kondisinya dulu dia merasa Leo tuh bisa apa gitu, ternyata kamu buktikan bisa. Contohnya ya, tadi saya bilang kamu konflik dengan pasanganmu ataupun pimpinanmu, ternyata kalau seandainya pimpinan kamu buka usaha sendiri yang mungkin mereka dulu bisa nggak ya, bisa, atau mungkin keluargamu paling juga 1-2 bulan udah KO ya, usaha apa, ternyata kamu bisa sukses. Atau kamu bisa ya setidaknya usaha kecil-kecilan tapi ada hasilnya. Mungkin kamu beli mobil, kendaraan ya, walaupun masih cicil tapi setidaknya ada gitu. Nah, ini mereka langsung wow gitu ya, kamu diam-diam ternyata bisa ya gitu, yang mana mereka dulu meremehkan kamu gitu ya. Tetapi kalau di sini bukan masalah kesal ya, tapi seolah-olah kayak macam kagum tapi kayak gimana gitu ya, kayak macam kita kena storm gitu, langsung kaget gitu ya. Tapi kayak macam bukan kesal juga ya, kalau kesal kan marah gimana, tapi kayak macam ya dalam artian kayak macam bisa ya, nggak membayangkan gitu, nggak membayangkan kalau kamu mampu segitu ya, dimana mereka ya dua-dua jelek kepada kamu tapi ternyata kamu up, semesta bersamamu. Ataupun mungkin kondisinya kalau dibilang pasangan, kamu mungkin kondisinya sudah bercerai, atau mungkin kondisinya kamu ditelantarkan, tidak dinafkahi, tapi kamu bisa menghidupi anakmu. Ini contoh dalam tanda kutip. Jadi orang-orang merasa bahwa wah Leo ini orangnya tegar ya, dia bisa ya sampai menyekolahkan anak dengan keringatnya sendiri. Apalagi kalau anaknya banyak ya, karena saya lihat di sini ada anak lebih dari 3 ya. Mungkin pasangannya nggak nafkahi ya, seolah-olah hidup bersama tapi tidak ada tanggung jawab, ataupun mungkin ya sudah cerai. Nah, ini contoh ya, entah anak 1, anak 2, tapi saya lihat di sini ada beberapa yang berat ya, dimana pasangannya santai-santai berjuang sendiri dengan kondisi anak, dan anaknya up semua. Ini ada beberapa ya, yang mana mungkin anaknya sekarang sudah besar ya, sudah juga mungkin ya sudah kerja ya. Nah, ini ataupun mungkin kondisinya ya orang itu bangga saja pada kamu gitu. Dan mungkin ada beberapa yang kesal karena kamu, macam contoh pasanganmu ya, karena kamu mampu, dimana dia merasakan bahwa suatu saat nanti kamu akan berlutut meminta mengemis ya kepada saya, tetapi ternyata kamu bukan pengemis, kamu jiwa petarung, bukan kamu mental petarung ya, mental pejuang, bukan mental pengemis. Dan akhirnya dia malu sendiri karena menelantarkan dirimu dan anak. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Jadi mungkin dulu dia bilang bisa apa Leo, paling ujung-ujungnya 1-2 bulan dia datang ke saya mengemis kok, karena saya punya duit. Ini contoh, ternyata kamu bisa bangkit dan kamu bisa membiayai hidupmu dan anak-anakmu sendiri tanpa mengemis dari dia. Wow, keren ya. Wow. Kita lihat lagi. Di sini ada Temperance. Wah, di sini ada yang suka kamu ya. Ada yang kesal karena ada yang suka kamu, tapi kamu kayak macam menolak cintanya. Wah, gimana nih Leo? Ya, ataupun mungkin kondisinya ada yang suka kamu, tapi ternyata kamu salah, dia putus dengan si A
si A-nya pacaran dengan kamu, padahal dia masih mau sama si A gitu. Jadi dia marahnya sama kamu, kesal, kenapa dia rebut pasangan saya ya? Ya ini bukan rebut juga, tapi kok seakan-akan kok Leo kamu bisa menjadi penggantiku di hatinya gitu ya. eh Ya seperti gitulah, dia cemburu, dia marah karena pasangannya seolah-olah sekarang jadi milikmu gitu. Ataupun mungkin kondisinya tadi ya, ada beberapa juga yang eh, menembak kamu tapi mungkin kurang srek di Leo, akhirnya cintanya bertepuk sebelah tangan, dia kecewa. Ataupun sama seperti tadi ya, teman rasa pacar, cuman hanya berteman doang, ujung-ujungnya dia sudah baper, kamu tinggalin. Aduh lucu ya, tapi ya ini yang terjadi ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya kondisinya. Karena ingat, yang menilai dirimu adalah orang lain, bukan dirimu. Kamu nggak bisa menilai dirimu tanpa bantuan orang lain atau benda. Benda itu apa? Kaca ya. Jadi kalau dibilang Kak Ica saya nggak begini, ya sudah, jangan baper, karena yang menilai kamu tuh orang lain. Kalaupun benar dan salah, tapi itu benar, introspeksilah dirimu. Tapi kalau seandainya apa yang saya ucapkan itu tidak benar, berarti readingan ini bukan untukmu. Mungkin dari Taurus lah, kok Taurus, dari Leo lainnya, seperti gitu ya. Dan gak usah baper, itu aja sih ya. Karena kita kalau hidup di dunia ini dan terlalu baper, yang rugi kita sendiri ya. Baper tuh kan ibaratkan kita menyimpan duri dalam daging. Kenapa kita harus mengambil hati orang lain? Kalau kamu tahu itu tidak benar, ya sudah, biarin aja. Buktikan suatu saat nanti bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Dengan apa? Prestasimu, dengan tindakan positifmu, bukan membalas, bukan marah, bukan sakit hati ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya juga dari inisial dan zodiak, di mana saya ke inisial dulu. Di inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf O, ada huruf E, ada huruf P, ada huruf M, B, T, D, J, I, X, G, ada A, ada juga N, ada F, H, ada S, ada L, P, C, W, dan ada V. Jadi untuk koneksi dari zodiak, dari inisial dulu ya. Dari inisial kamu terkoneksi dengan huruf O, E, P, M, B, T, D, J, I, X, G, A, N, F, H, S, L, P, C, W, dan V ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga, dimana kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiak kamu terkoneksi dengan dirinya, dimana saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan bintang, ada Sagittarius, Taurus, ada Leo, Aries, Aquarius, Libra, ada Gemini, dan Virgo. Jadi untuk koneksi zodiaknya kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, Taurus, Leo, Aries, Aquarius, Libra, Gemini, dan Virgo ya. Oke, semoga resonate, dan pesan semesta untukmu di akhir readingan kita. Saya sudah ambil satu kartu, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. The Tower. Wah, jangan terlalu baper. Baper akan menghancurkanmu. Ya, jadi kalau mereka kesal dan karena dirimu yang lebih atau iri atau apa, ya sudah, biarkan aja. Ya, nggak usah terlalu baper untuk ribut, marah. Ya, biarkan semesta yang menegur mereka aja. Tidak perlu kamu mencari pembenaran. Ya. Kalaupun memang itu benar, ya introspeksi lah untuk hidupmu jauh lebih baik. Tetapi kalau memang tidak benar, ya, ataupun mungkin mereka ya karena merasa bersaing ataupun negatifnya, ya nggak usah baper. Karena apa? Kalau kamu baper,
berarti itu anggap aja kamu apa ya, itu yang tadi saya sudah bilang ya, seperti duri dalam daging yang membuat kamu nggak nyaman, kamu tersakiti sendiri. Apalagi Leo ini banyak kepahitan dalam diri ya, menyimpan. Betul tidak Leo? Ketik di kolom komentar, kamu tuh suka simpan simpan rasa sakitnya sendiri. Ngapain disimpan? Sakit kok disimpan sih? Ya, lepaskan, maafkan, biarin aja. Ingat, bukan tanggung jawabmu untuk membahagiakan orang lain, tetapi tanggung jawabmu adalah untuk membahagiakan dirimu sendiri. Jadi kepahitan-kepahitan, rasa sakit itu nggak usah disimpan, dibuang. Yang kamu simpan itu adalah kenangan bahagia. Ya, dimana ya kamu harus ingat kebahagiaan ini, oh ternyata dulu saya dibantu orang ini, kamu balas kebaikan itu. Kebaikan orang yang pernah baik pada dirimu, bukan membalas orang yang jahat kepadamu. Ngapain? Kalau orang jahat sama kita, izinkan semesta yang menegur mereka. Kita punya tugas berbenah diri dan membalas kebaikan orang yang baik sama kita. Itu yang kita ingat, itu yang kita simpan, orang-orang baik, orang-orang bahagia. Ya, bukan orang-orang yang negatif. Ngapain kita mau simpan-simpan orang negatif? Rugi. Ya. Betul kan? Ngapain kita mau pusing dengan orang yang tidak fokus pada diri kita? Yang hanya menyakiti diri kita, rugi. Kita berfokuslah pada orang-orang yang menyayangi, mencintai kita, mau berjuang untuk kita. Seperti gitu, Leo ya. Oke. Itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.